Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Berdasarkan bahasa, komposisi itu adalah pencampuran atau penggabungan. Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah pencampuran atau penggabungan dari beberapa fungsi. Nah, di sini saya contohkan ada dua fungsi. Misalkan fungsi yang pertama dari A memetakan ke B, ini ditulis sebagai fungsi G. Kemudian dari B ke C, ini dengan fungsi F. Nah, misalkan ada sebuah angka yang di sini diwakilkan dengan huruf, yaitu X, dipetakan dari sini ke sini, maka X ini dengan fungsinya G menjadi G dalam kurung X. Nah, selanjutnya G ini kita petakan lagi ke sini, petakan lagi dengan pemetanya adalah F, berarti menjadi F dalam kurung yang dipetakan ini, yaitu G, G dalam kurung X. Nah, jadi kalau dari sini langsung ke ujung sini, maka ini bisa ditulis sebagai F, ini nulisnya terbalik ya, F komposisi G. Di sini F komposisi G. Jadi komposisi di sini disimbolkan dengan bundaran. Jadi kalau misalnya membacanya boleh F komposisi G atau F bundaran G dalam kurung X. Kenapa dalam kurung X? Karena yang dipetakan itu adalah X. Sama dengannya yang ini. Sama dengan F dalam kurung GX. Nah, jadi cara menulisnya kalau di sini F bundaran G, maka F dalam kurung GX. Jadi ini dikelompokkan seperti ini. Di sini dikasih kurung seperti itu. Oke, seandainya kita balik, yang G-nya ini ubah jadi F, yang F-nya diubah jadi G, maka ini juga ikut terbalik. Yang G-nya jadi F, berarti G-nya jadi F, F-nya jadi G, berarti GOF dalam kurung X, sama dengan yang kanan juga ikut berubah, jadi G buka kurung FX. Nah, ini adalah dua rumus nanti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal komposisi fungsi. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh, misalkan F itu pemetanya adalah X kuadrat ditambah 1, sedangkan G itu X dikurang 3. Misalkan dari A ke B ini kita petakan dengan pemetanya adalah F. Selanjutnya dari B ini ke C dengan pemetaan G, maka jika ada angka, misalnya angkanya 5, dipetakan dengan fungsi F. F itu X kuadrat ditambah 1, berarti 5 kuadrat ditambah 1. 5 kuadrat itu 25, ditambah 1 berarti 26. Berarti ke sini menjadi 26. Selanjutnya dari G dipetakan ke sini dengan pemetanya adalah X kurang 3, berarti 26 dikurang 3, berarti jadinya 23. Misalkan angka lain, misalnya yang dipetakan itu adalah angka 2 misalnya. Kita masukkan dengan fungsi F, berarti 2 dikuadratkan tambah 1. 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 berarti 5. Lanjut, pemetaan kedua, X-nya yang dipetakan 5, berarti 5 dikurangi 3. 5 kurang 3, 2. Nah, kalau dari sini langsung ke sini, ini nanti dicari rumusnya terlebih dahulu menggunakan rumus G komposisi F X. Nah, cara mencari rumus fungsinya akan kita bahas dalam contoh-contoh di bawah ini. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Misalkan diketahui Fx
nya sekian, kemudian yang diminta tentukan F dalam kurung X tambah 2. Maka penyelesaiannya kita tulis dulu ini. F dalam kurung. Di sini di dalam kurung ini yang diminta bukan X, tapi X tambah 2. Maka X-nya ini kita ganti dengan X tambah 2. Maka menjadi F dalam kurung X tambah 2. Nah, menggantikan X ini dengan X tambah 2, berarti sebelah kanan X-nya juga ikut berganti. Itu sifat sebuah fungsi. Kalau di sini berganti dengan angka 3, ini juga ikut berganti dengan 3. Berganti dengan X tambah 2, juga ikut berganti dengan X tambah 2. Maka dia menjadi X tambah 2 kuadrat ditambah 3 kali X tambah 2 dikurang 5. Nah, selanjutnya kita uraikan ini. X tambah 2 kuadrat. Itu di SMP kita pernah belajar. X tambah 5 kuadrat. Itu sama saja dengan X tambah 5 dikali dengan X tambah 5. Nah, ngalikannya kan depan kali depan. Berarti X kuadrat. Depan kali belakang. Berarti 5X. Baru yang ini sudah, ini lagi 5 kali X, 5X, baru 5 kali 5, 25. Ini berarti menjadi X kuadrat ditambah 10X ditambah dengan 25. Atau boleh juga seperti ini cara memperoleh angka ini. Depan ini dikuadratkan, dapat X kuadrat. Kemudian kita kalikan depan kali dengan 5 kali dengan 2. X kali 5, 5X kali 2, 10X. Dapat yang ini. Kemudian yang belakang itu yang 5 ini kita kuadratkan. 5 ini kita kuadratkan diperoleh 25. Nah, seperti itu caranya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat ditambah, kalikan semua, 4X ditambah 4. Kemudian ditambah, ini kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali 2 plus 6, baru dikurangi 5. Yuk, tinggal disederhanakan. X tidak ada temannya, berarti X kuadrat. Ditambah 4 sama 3, ditambahkan jadi 7X. 4 tambah 6, 10, dikurangi 5, plus 5. Nah, ini adalah rumus dari F dalam kurung X tambah 2. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang lain. Nah, di sini contohnya diketahui Fx-nya sekian, kemudian Gx-nya sekian, diminta tentukan F bundaran Gx. Kemudian yang kedua, G bundaran F. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, F bundaran G. Nah, tadi kita sudah memperoleh rumus ini sama saja dengan rumusnya F dalam kurung Gx sama dengan, nah ini Gx dalam kurung ini kan Gx, ini Gx diketahui ini Gx, yaitu X tambah 3. Kita ganti Gx nya, berarti F dalam kurung X tambah 3. Nah, ini sama seperti contoh sebelumnya. Kalau di sini ada Fx, itu yang ini. Tapi kalau F dalam kurung X tambah 3, berarti bentuk ini X-nya diganti dengan X tambah 3. Berarti X kuadrat diganti jadi X tambah 3 kuadrat. Di sini tambah 2X, berarti tambah 2, X-nya ganti dengan X tambah 3. Sini tambah 1, berarti tulis tambah 1. Yuk, tinggal diuraikan yang ini. X tambah 3 kuadrat, berarti X kuadrat ditambah, kalikan semua, 6X ditambah kuadratkan 9 ditambah 2 kali X, 2X, 2 kali 3 6 tambah 1. Yuk, tinggal disederhanakan. X kuadrat sudah tidak ada temannya, maka X kuadrat ditambah 6X sama 2X jadi 8X ditambah 9 tambah 6 tambah 1 16. Nah, ini adalah F bundaran Gx. Lanjut yang nomor 2.
G bundaran F. Ini rumusnya G dalam kurung Fx. Nah, Fx sudah ada, ini Fx. Tinggal kita ganti, berarti G dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ini nilai Fx ya, sama dengan yang ini. Sama dengan. Nah, ini Gx. Ini Gx nih. Ini masih X. Di sini G dalam kurung X kuadrat tambah 2X tambah 1. Berarti bentuk ini, tapi X-nya ini diganti dengan yang panjang itu tadi. Panjang yang ini. Berarti yang ini X-nya ganti dengan yang panjang, baru ditambah 3. Berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ini pengganti X-nya. Kemudian kita tambahkan dengan 3. Nah, ini kalau dilepas kurungnya, kemudian ditambah 3, diperolehlah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 tambah 3, ini 4. Nah, ini adalah rumus dari G bundaran Fx. Nah, coba kita perhatikan yang di sini. G bundaran F dengan F bundaran G ini ternyata nilainya tidak sama. Kalau seandainya nanti diperoleh nilai ini sama, itu kebetulan. Ibaratnya proses yang pertama, misalnya F itu adalah proses menggoreng, kemudian G itu proses merebus. Sebuah benda kalau kita goreng dulu baru direbus, dengan direbus dulu baru digoreng, itu hasilnya tidak sama. Kalau itu sama, itu kebetulan. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.